Halo saudara, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Ngopi Kristen, ngobrol perkara iman Kristen bersama saya, Susan Ferdiani. Apa kabar saudara? Saya yakin dan percaya apapun kondisi saya dan saudara hari ini, kasih dan anugerah Tuhan tetap sempurna menaungi kita semua. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih dan anugerahnya kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang baik kali ini, tentu saja untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami dari Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Hermon, Tanjung Selor. Kami bersama hambanya yang sudah siap menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Shalom, Vikaris Adrianus Gupitur, SPD MTH, apa kabar? Puji Tuhan, Puji baik. Tuhan. Dengan Bapak Gupitur ya, Ya. kami panggil. Baik, silahkan menyapa pemirsa yang ada di rumah. Ya, shalom pemirsa TVRI Kalimantan Utara, dimanapun berada. Saya mau menyampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya dalam siaran pada hari ini dapat memberkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya saudara, hari ini kita berbicara bersama Pendeta Gupitur dengan tema Suara Pemuda untuk Gereja. Apa yang aku cari dan apa yang kamu berikan. Tentu saja sebelum kita memulai percakapan kita pada hari ini, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan berdialog ya Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Secara khusus untuk menjangkau para pemuda-pemuda Kristen yang ada di Kalimantan Utara ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus memberkati siaran ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap mereka yang mendengarkannya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan Yesus memberkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya Bapak, berbicara tentang suara pemuda untuk gereja. Pasti Bapak seringkali bertemu dengan pemuda dengan berbagai macam karakter. Dan mengikuti perkembangan dari generasi-generasi berikutnya sampai hari ini. Nah, banyak anak muda saat ini yang merasa bahwa gereja itu kurang relevan dengan kehidupan mereka. Benar atau kurang benar dalam pandangan Bapak secara pribadi. Kemudian penyebab utama yang menjadi membuat jarak emosional ini apa kira-kira Pak di zaman yang hubungan gereja dengan pemuda kalau dikatakan mungkin kurang relevan ya mungkin itu dari pandangan dari pemuda Kristen seperti itu di masa yang sekarang ini. Memang tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang ini ya sudah 10 tahun belakangan ini bahwa gereja sudah hampir kurang dari 50% pemuda itu untuk datang niat untuk datang ke gereja itu sudah kurang. Ya, sudah tidak sampai lagi di atas 50%, bahkan mencapai 50% itu sangat jarang sekali, sangat bisa dikatakan sangat susah sekali. Seperti itu. Dan itu penyebabnya itu berbagai macam ya. Mungkin di tempat-tempat lain ya, itu juga punya penyebabnya sendiri-sendiri ya. Masalahnya sendiri-sendiri. Ya, saya pikir dulu permasalahan pemuda untuk datang ke gereja itu saya pikir itu terjadi hanya mungkin di gereja saya. Di mana yang saya melayani di gereja GKI Gunung Hermon. Saya pikir mungkin ini terjadi di tempat kami. Ternyata ketika saya cari tahu, ternyata bukan hanya terjadi di kalangan gereja GKI Gunung Hermon saja. Ternyata juga itu terjadi di semua gereja. Dan bukan hanya denominasi gereja GKI saja. Dan ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Ini juga sudah terjadi bagaimana anak-anak muda, ya orang-orang muda, itu sudah sangat susah sekali atau sangat jarang sekali yang punya emosional untuk mau datang ke gereja. Nah, mungkin saya hanya berbicara dalam konteks yang ada di Kalimantan Utara, secara khusus yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia, di mana saya melayani Tuhan di situ. Nah, kalau kita melihat apa yang menyebabkan
pemuda tidak datang ke gereja, ini kalau menurut saya kembali kepada sampai di mana orang-orang muda atau anak-anak muda sekarang ini memahami kebenaran firman Tuhan, dan sampai berapa banyak mereka mendapatkan informasi firman Tuhan yang mereka dapatkan. Nah, dari manakah ini? Kalau menurut saya, keutamaan ya pemuda untuk bisa sampai kepada gereja, untuk punya dia akan merasakan bahwa ada hubungan yang relevan dengan kehidupannya sebagai orang muda dengan gereja, dan ada terbangun suatu emosi di dalam dirinya di dalam gereja ya. Ini kembali kepada pondasi imannya. Nah, dari manakah pemuda ini bisa mendapatkan pondasi iman yang benar? Itu kita kembali kepada keluarga. Kalau dia dari keluarga, ya, dari rumah, sejak dari kecilnya, ia dibimbing, ia dituntun, ya, ia diajarkan firman Tuhan sejak kecilnya, maka dari kecil dia punya pondasi iman yang teguh, iman yang kuat. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang kuat, maka inilah yang akan membentuk dia untuk cinta Tuhan, cinta dengan gereja. Kenapa? Ke gereja adalah sebuah kebutuhannya dia. Dan juga beribadah adalah sebuah kebutuhannya dia. Persekutuan adalah sebuah kebutuhannya dia. Apa bedanya dengan kita, orang yang ada di Indonesia, ya? Secara khusus kita yang ada di Kalimantan Utara, apa sih kebutuhan pokok kita, Ibu Susan? Makanan pokok kita apa? Nasi. Nasi. Ya, apakah Ibu Susan bosan makan nasi? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa tidak bosan makan nasi? Karena itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau itu adalah sebuah kebutuhan, kita tidak akan pernah bosan. Kenapa? Itu kebutuhan. Kenapa Ibu Susan bisa makan nasi? Karena kebutuhan. Kenapa? Dari kecil, waktu dari bayi, Ibu Susan sudah makan bubur yang dari gandum. Bubur yang memang dari tepung beras. Jadi dari kecil juga sudah dibiasakan makan nasi. Nah, saya teringatnya dengan saya punya teman ya yang dulu melayani di daerah Pujungan, ya, di daerah Pujungan. Dia orang dari Papua yang praktek pelayanan di Pujungan. Waktu itu saya ketemu dengan dia di Pujungan, di desa Pujungan. Saya ketemu, bagaimana di sini? Apa pengalaman yang pertama yang susah? Saya pikir karena mungkin perjalanannya atau bagaimana. Apa yang dia bilang? Makan saya, Pak, katanya. Kenapa makannya? Saya bilang begitu. Karena dia terbiasa di Papua itu makan makanan pokoknya apa? Makan pokoknya itu adalah ubi jalar. Nah, sampai di Pujungan itu 1 bulan dia setengah mati sekali untuk menyesuaikan. Nah, kenapa dia biasa makan ubi jalar? Karena dari bayi, dari kecil sampai dia menjadi orang dewasa, dia makannya ubi jalar. Nah, demikian juga lah pemuda tidak akan merasa relevan dengan gereja, tidak ada hubungan emosi dengan gereja kalau dia dari kecil tidak dibimbing dengan firman Tuhan. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan, ya, bagaimana bangsa Israel mendidik anaknya sejak dari kecil tentang firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu terus tertanam di dalam hatinya, di dalam loh hatinya. Oke, saya akan lihat penjelasan di dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayat 19 berkata begini. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, baik Bapak begitu. Sebelum lebih lanjut dengan pembahasan dari ayat Alkitab tadi, kita akan jeda sesaat. Dari pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ngopi Kristen, ngobrol perkara iman.
terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ngopi Kristen, ngobrol perkara iman Kristen, masih bersama Pendeta Adrianus Jupiter, SPD MTH. Kita melanjutkan perbincangan kita mengenai suara pemuda untuk gereja. Tadi sudah disampaikan satu ayat firman Tuhan, silakan Pak disampaikan apa maksud kebenaran firman Tuhan. Iya. Ya, maksud dari firman Tuhan ya di dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai dengan ayat 19, di mana ini adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengajarkan anak-anaknya di waktu mereka makan bersama, di waktu mereka mau tidur, atau ketika mereka bersama-sama, supaya itu diperkatakan terus firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka, supaya apa? Supaya anak-anak mereka ini dapat bertumbuh di dalam iman, pengenalan mereka dengan Allah. Sehingga ketika anak-anak sudah memiliki pertumbuhan iman dengan Allah, maka dari kecilnya, remaja, pemuda sampai dewasa, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Jadi saya pikir gereja menjadi relevan bagi mereka dan ada hubungan emosional dengan gereja, rindu dengan gereja. Penting untuk semua orang tua Pak ya, untuk menanamkan dari kecil pengulangan firman. Ya begitu, memang yang menjadi kebiasaan kita itu tidak akan bisa lepas dalam kehidupan kita ketika dewasa. Kemudian yang menjadi pondasi adalah dari mulai keluarga untuk kekuatan iman seorang pemuda mencintai gerejanya. Kemudian Pak, yang kita katakan sebagai pemuda saat ini tuh adalah generasi Z ya Pak ya, Gen Z. Nah menurut Bapak, selain itu apakah ada faktor-faktor eksternal seperti yang sekarang dekat dengan anak muda, yaitu teknologi, digital, media sosial ya? Apakah mereka lebih merasa nyaman di sana, lebih didengarkan di sana, bergerilya di dunia maya, mencari jati diri, daripada mereka bersuara di gereja? Seperti itu. Apakah itu yang menyebabkan kedekatan pemuda dan gereja saat ini tidak terlalu dominan? Ya benar ya, benar ya Bu Susan ya, bahwa pengaruh eksternal itu sangat mempengaruhi berkurangnya niat pemuda untuk datang ke gereja. Kenapa? Mereka lebih senang ya, dan mereka merasa lebih diterima ketika mereka ada di luar sana. Nah, ya memang pengaruh media sosial, pengaruh digital, era digital sekarang ini ya. Nah, apalagi ketika mereka kan lebih banyak mendapatkan informasi-informasi yang ada di luar sana. Dan juga yang selain zaman yang sekarang ini adalah zaman yang canggih, zaman yang serba modern ya. Bagaimana pemuda bisa mengekspresikan diri mereka dengan bebas di luar sana. Ini adalah salah satu daya tarik yang besar membuat mereka lebih jauh dari gereja. Nah, jadi pengaruh dari luar ini sangat memberikan godaan yang besar sekali. Makanya kalau pemuda tidak memiliki pondasi yang kuat, pondasi iman yang kuat, maka mereka akan senang di luar. Mengapa mereka senang di luar? Ya di luar enak. Apa yang saya mau ada di luar sana. Nah, godaannya sangat luar biasa. Makanya itulah sebabnya hari-hari ini semakin jahat. Bukan hari-hari ini semakin baik. Itu kata firman Tuhan. Jadi kejahatan itu bukan hanya berbicara tentang orang yang akan menindas kita, mengganggu kita. Tetapi juga kejahatan juga ini adalah masuk dalam kejahatan moral, di mana moral itu dimulai dari mana? Dimulai dari kebebasan dalam mengekspresikan diri dengan menyenangkan diri ya, tanpa ada filter di dalam diri. Nah, filter itu apa? Ya, filter itu adalah firman Tuhan. Baik, Pak. Kemudian jika demikian, apa yang gereja tawarkan atau apa yang gereja siapkan sebagai solusi atau cara untuk kemudian mari anak muda kita kembali memberikan suaramu untuk gereja? Ya, satu harapan gereja kalau kita berbicara tentang suara pemuda untuk gereja, ya kita harus tahu bahwa 3 panggilan gereja. Yang pertama adalah melayani, ya. Yang kedua adalah bersekutu, yang ketiga adalah bersaksi. Nah, inilah yang harusnya disuarakan oleh pemuda kita.
Mereka semangat untuk melayani. Mereka semangat untuk membangun persekutuan. Ya kan? Mereka bersemangat untuk bersaksi, memberitakan Injil. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita apa yang sudah gereja tawarkan, ya ini kalau saya kembali kepada konteks gereja Kemah Injil Indonesia, ya secara khusus yang ada di Kalimantan Utara, ya baru-baru ini gereja Kemah Injil wilayah Kalimantan Utara mengadakan apa? Mengadakan yang namanya pekan pemuda, yang kegiatannya itu dibikin 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Apa saja kegiatannya di situ? Ya di situ memang apa yang membuat kita supaya mereka tertarik untuk datang, ya mereka kita bikin dalam pekan itu ada kegiatan apa? Kegiatan seperti lomba paduan suara, ada olahraga. Ini membawa untuk daya tarik. Tetapi kita juga mengisi kebenaran firman Tuhan melalui apa? Seminar-seminar firman Tuhan, doktrin-doktrin yang kita ajarkan, apalagi khotbah-khotbah seperti KKR untuk apa? Membangun semangat pemuda ini supaya cinta Tuhan Yesus, cinta gereja. Jadi seperti itu. Nah, artinya gereja sudah melakukan apa yang menjadi perannya, dan kemudian sudah menyampaikan kepada pemuda bahwa ini yang harus dilakukan oleh pemuda. Jadi Pak, bagaimana Bapak mendefinisikan kemudian suara pemuda gereja dalam konteks saat ini di zaman serba cepat, di era digital? Ya, bagaimana ya kita membawa pemuda untuk menyuarakan gereja, ya supaya pemuda dapat bersuara di dalam gereja. Itu tadi saya katakan bahwa gereja memiliki tiga panggilannya. Yang pertama tadi adalah melayani, bersekutu, dan bersaksi. Nah, pemuda di zaman sekarang, kalau dia tekun di dalam Tuhan, dia kuat di dalam Tuhan, maka ketiga ini dapat ia suarakan. Mengapa? Karena pemuda, selain pikirannya mereka masih cemerlang, cerdas seperti itu, masih segar, fisik mereka juga masih sangat kuat seperti itu, maka suatu harapan gereja ke depan, harapan gereja adalah supaya pemuda dapat melakukan itu, dapat mengerjakan itu. Nah, tapi itu kembali lagi, bahwa kalau pemudanya taat kepada Tuhan, maka dia dapat mengerjakan itu, dan dia akan senang dengan mengerjakan tugas dan pelayanannya, dan menyuarakan kebenaran suara di dalam gereja, seperti itu. Baik Pak Gupiter, ya semakin menarik pembicaraan kita, tapi kita kembali lagi untuk jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Ngopi Kristen, ngobrol perkara iman Kristen. Halo saudara, terima kasih masih bersama kami dalam Ngopi Kristen, ngobrol perkara iman Kristen. Dan tidak terasa kita sudah di segmen akhir, Pak Gupiter. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya peran pemuda dalam menafsirkan ulang pelayanan di gereja tanpa kehilangan esensi imannya dan kebenaran Alkitab yang mereka pegang? Ya, ini kembali kepada bagaimana ya ketika pemuda telah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya kalau dia sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu telah tertanam di dalam hatinya dan menjadi pondasi iman, maka dia akan menafsirkan firman Tuhan dengan baik, tapi tanpa kehilangan gairah sebagai anggota sebagai orang muda. Dan mereka akan bisa mengekspresikan ya firman Tuhan dengan gayanya mereka, dengan gaya yang modern, dengan gaya orang muda seperti itu. Ya, ketika mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, apa yang mereka akan lakukan? Ketika mereka menyuarakan suara pemuda di dalam gereja, baik itu di dalam pelayanan mereka, baik itu dalam persekutuan maupun di dalam mereka bersaksi, nah, mereka sangat kreatif.
Mereka mungkin bisa membuat sebuah kegiatan yang begitu kreatif, mungkin dalam bentuk games yang kreatif, tetapi ada esensi kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Seperti ketika mereka mau menampilkan suara gereja melalui apa? Melalui mereka mengekspresikan lewat apa? Lewat membuat suatu drama seperti itu, atau mungkin buat sebuah film-film pendek seperti itu. Jadi lewat dari itu mereka dapat menyuarakan suara gereja melalui gaya hidup mereka, tapi tanpa kehilangan kehilangan esensi di dalam firman Tuhan itu, dan juga tidak akan mengurangi membatasi diri mereka sebagai orang muda seperti itu. Mereka akan mengekspresikan dengan gaya mereka, tetapi tetap di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Karena lewat dari situlah mereka akan dapat menjadi berkat dengan gaya mereka. Mengapa? Ketika firman Tuhan telah tertanam di dalam hati dan pikiran mereka, mereka dapat mengekspresikan itu dengan gaya mereka. Apa bedanya dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus dia punya karakter yang begitu keras sekali. Dia seorang pembunuh orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu. Namun ketika dia bertobat, apakah Paulus itu karakternya yang keras berubah? Berubah? Tidak. Dia tetap menjadi keras, tetapi mengalami perubahan. Yang tadinya keras menentang Kristus, sekarang apa? Dia begitu keras memberitakan Injil dan tidak takut, dan terbukti ia sampai mati dalam pemberitaan Injil. Jadi ini. Ya, Pak Peter, kalau kita bayangkan Tuhan Yesus ada di era sekarang ini bersama-sama kita, bagaimana gaya berdialognya dengan pemuda-pemuda yang sekarang ini? Apakah akan tetap sama dengan zaman dia ketika dia baru hadir di dunia, atau bagaimana? Ya, firman Tuhan tidak pernah berubah. Untuk firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Karena firman Tuhan itu adalah kekal adanya. Nah, apa yang berubah? Ya mungkin cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Yesus Kristus di zaman dulu dia menggunakan konteks budaya yang ada di sana. Nah, dia tidak pernah kehilangan budaya yang ada di sana. Ia tetap melakukan budaya yang ada di sana, tetapi tetap menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan konteks budaya yang ada di sana. Nah, ketika seandainya Yesus ada di zaman sekarang, seandainya kita berandai-andai, saya yakin dan percaya Yesus akan melakukan pekerjaan yang sama, memberitakan Injil, mengajar, menyembuhkan orang sakit seperti itu, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan konteks yang sekarang. Ya mungkin bisa jadi Yesus lakukan seperti yang kami lakukan sekarang. Apa yang hamba-hamba Tuhan sekarang lakukan dalam memberitakan firman Tuhan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Ya sekarang kan zaman canggih, media sosial. Nah kami hamba Tuhan apa? Kami membuat renungan. Kami membuat video-video renungan singkat yang dapat kami bagikan lewat apa? Yang bisa kami bagikan lewat media sosial. Seperti apa? Nah, contoh kayak saya membagikan firman Tuhan, video-video singkat, bahkan tulisan-tulisan renungan lewat apa? Lewat TikTok, lewat YouTube saya, bahkan lewat grup WhatsApp, mengirim setiap pagi ya renungan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Yesus pasti melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih Bapak Peter untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita akan berdoa menutup perbincangan kita. Silakan Pak. Oke, baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk acara pada hari ini, biarlah Tuhan memberkati, dan juga memberkati setiap pemirsa yang telah mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati semua anak-anak muda Kristen ya Tuhan, supaya mereka terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Baik saudara, kita tiba di penghujung perbincangan kita kali ini. Saya Susan Ferdiani beserta Vikaris Adrianus Gupitur SPD MTA mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di ngopi berikutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati.